Seperti yang sering saya bahas di video-video lain sebelum video ini, bahwa kebahagiaan tertinggi gitu ya, kebahagiaan tertinggi yang bisa dirasakan manusia disebut dengan istilah perasaan terberkati atau blissfulness. Terberkati bilang gitu ya. Jadi ketika dia mendapat suatu perasaan atau mungkin keberkahan, ya terhubung dengan berkah yang dia sadari begitu. Jadi ingat, kebahagiaan kan adalah sebuah kesadaran. Pada saat dia sadar bahwa dia terberkati, nah itulah kebahagiaan yang tertinggi. Artinya ada sebuah zona nih yang perlu kita cari terus, kita usahakan, upayakan begitu. Bagaimana cara menggunakan tubuh, pikiran, dan perasaan kita supaya energi kita berada dalam zona terberkati. Nah, zona ini adalah zona di mana kita akan hidup dengan sangat baik begitu. Ya, karena kita sudah berada di kesadaran berkat, maka berkat juga akan datang dari segala penjuru. Kalau berkat itu kita sebut dengan materi akan datang. Berkat itu kita sebut dengan cinta akan datang. Jika berkat itu kita sebut sebagai sahabat, keharmonisan, apapun itu, kesehatan, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya saat kita berada di zona berkat. Nah, tanpa memasuki zona berkat, jadi kalau kita bilang berkat adalah sebuah zona atau tingkat kesadaran, maka apapun begitu yang kita kerjakan akan terasa berat, sulit ya. Berlatih apapun, seberat apapun, bukan berarti tidak bisa ya, tapi sulit sekali kita mencapai suatu hasil yang baik begitu. Termasuk saat kita melakukan perjalanan ya, baik secara materi ataupun secara spirit. Saat kita berada di luar zona atau tidak berada di zona berkat, kita akan menjadi sangat sulit untuk berjuang. Berat begitu, jauh lebih berat, dan mungkin hasilnya akan tidak kita rasakan. Nah, ini akan memicu kita menjadi lebih stres, menjadi kita membuang waktu kita lebih banyak karena kita bekerja tanpa adanya berkah kesadaran atau kesadaran berkah. Nah, bagaimana berkah ini bermula begitu ya? Pada awal mula kita lahir, berkah pertama kita datang dari kasih sayang seorang ibu. Jadi kita berada di rahim seorang ibu, yang jika ibu itu merasa terberkati waktu itu, merasa bahagia dengan kehamilan, dengan kehidupan sehari-harinya, maka dia pertama kali kita dalam kandungan ibu ya akan merasakan berkah itu. Jadi ini adalah lingkaran berkah yang pertama yang bisa menjadi bibit. Karena kasih ibu atau sayang ibu kepada kita itu membuat kita merasa aman, merasa berenergi, merasa kuat begitu, dan merasa berharga. Nah, tentu saja berkah ini kemudian berlanjut saat kita dilahirkan ya, disusui ibu, dipangku, dipeluk. Juga ayah kita memberi kita kasih sayang, sehingga bibit ini kemudian bertumbuh dalam diri kita menjadi sebuah perasaan aman dan terberkati. Jadi makanya kalau mungkin dalam beberapa ajaran agama begitu, kita diajarkan untuk hormat pada ibu kita. Bahkan ada yang menyebut ibu itu sebagai bidadari pertama begitu. Karena yang dimaksud adalah pada saat kita merasakan kasih sayang, restu ibu, maka kita akan merasakan berkah pertama kita. Nah, tentu ini akan berlanjut ya pada saat kita berada di zona berkah. Saat kita menyadari kesadaran berkah dari Yang Maha Kuasa bagi yang percaya, atau mendapat kesadaran bahwa kita ini lahir karena berkah ya. Tubuh ini adalah berkah, napas ini berkah, hidup ini sahabat kita kalau ini adalah berkah. Maka kesadaran ini pelan-pelan akan menjadi suatu nilai dan energi dalam diri kita, sehingga kita kemudian masuk ke dalam zona berkah. Nah, tentu berbagai upaya yang kita lakukan supaya kita menjadi terus berada ya, terhubung dengan berkah itu ya, atau dengan sumber berkah itu. Yang percaya dengan Tuhan mungkin menyebutnya dengan Tuhan, yang percaya dengan semesta atau energi semesta, kita menyebutnya dengan energi semesta. Bahwa ada suatu kekuatan ya yang terpercik ke dalam diri, menjadi kemudian terlahir seperti ini, yang kemudian merupakan suatu berkah. Nah, pada saat kita berada di berkah-berkah itulah kesadaran ini kemudian kita masuk ke zona yang lebih ringan. Artinya hidup akan terasa jauh lebih ringan dijalani karena kita selalu berada pada kesadaran terberkati. Semoga ini menginspirasi. Jika Anda punya suatu ide, komentar, atau mungkin saran-saran tentang konten ini, atau mungkin berbagi ilmu Anda ya, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.